Ya, pemahaman itu abang dapat dari mana? Ketika kita percaya adanya Tuhan, maka kita adalah Tuhan. Dari mana Dan pemahaman? bersumber dari hati dan akal budi. Kalau kita sudah menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, bagi hidup kita sendiri, tentu niscaya kita terhindar dari sikap-sikap yang buruk. Iya, Mengenali diri sendiri dulu. Oke, berarti pemahaman abang tadi bersumber dari hati dan akal budi gitu kan? Ya, betul. Tolak ukur untuk membenarkan isi hati abang dan tolak ukur untuk menyatakan akal abang itu sehat, itu apa abang gunakan tolak ukurnya bang? Olah ukurnya itu berbicara sesuai dengan kebenaran yang bisa Hati tadi bang, Ya. tadi kan hati bang. ya, data itu Perkataan di dalam hati bang Jack, perkataan dalam hati Sebentar. tidak berhuruf dan tidak bersuara bang. data kebenaran itu ataupun keadilan itu keluar dari bersumber dari dalam hati, ya. Iya, Sebentar biar saya selesai. kena Bennett dia. Hah? Diturunkan enggak kan? Tidak, kena Bennett dia, terhapus dia, dihapus dari lain. Karena mengaku dia Tuhan. Iya, nama akunnya itu nggak bisa itu, kena Bennett dia. Dimanapun dia kena Bennett itu. Makanya aku nggak mau sebut nama dia tadi. Itu nama akun dia nggak bisa itu. Itu kena Bennett itu sama TokTok itu. Iya itu sama aja ya kayak abang itu tadi ya. Dia lepas dari mulut singa masuk mulut buaya itu namanya. Tapi gini ya, yang Mbak Faruk, sekarang saya heran ya dari mereka ya. Contoh kayak si Luga, berani mereka mengaku nabi. Berani mereka ya. Kayak apa yang dari Belanda itu Dennis mengaku juga nabi. Mereka berani mengaku itu semua ya. Iya, Membuat jamaahnya. Dia sudah ateis itu karena memang begitu. Kan teman-teman kita meninggalkan Kristen dia yang terjadi. Dia menjadi ateis atau dia menjadi Islam. Abang itu udah ateis dia. Abang tadi itu dia sudah ateis dia. Tapi kan ateis ini kan tidak serta merta menyatakan dirinya aku ateis, enggak. Kenapa dikatakan dia ateis? Dia menghadirkan pemahaman tentang ketuhanan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Itu dia jadinya ateis. Gitu loh. So, ya pagi Bang Ferry. Naikkan lagi Bang Naga yang lain. Slip semua aku tengok. Tidak ada yang memberikan manusia jadi Tuhan. Salah, yang benar Tuhan menjadi manusia. Oke. Terus apa yang salah? Yang salah ketika kau katakan tidak ada manusia menjadi Tuhan, akan tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Maka kita akan meminta kepadamu di mana perkataan Tuhan mengatakan dirinya akan jadi manusia di mana? Ini apa ini? Tuhan itu berkata akan jadi manusia, Kartika. Di mana? Naiklah. Ya enggak aduh aku beripat pula lagi itu. Ngarang lagi. Om Betty. Betty lah. Ini pakai ada B, pakai I ya satu lagi. Oh, Om Bet, nggak ada I. Oh, Om Bet. Ya Bang Jero. Allah. Om Ben ini Bang Jero ini. Hah? Om Ben ini Bang Jero ini bukan Bang Jero Salim. Pura-pura tidur. Gak sahur. Tengok kan tidur dia kan? Turun dan makan ini. Narik dia. Iya, TikTok nggak terima kali ya. Itu kena ban itu ya. Oke, kalau kita bikin tema saja, jelas tulisannya Tuhan, itu kena ban langsung. Makanya kita bikinkan, kita pleset-plesetkan TU 11, 4N, kalau jelas kena ban itu. Bisa lagi. Pun kena ban itu. Akunku bukan di band TikTok, namun Kristen yang mereport itu. Oh ya. Tentara Romawi yang nelpon itu. Bentar ya. Bisa lagi. Jadi Udahlah. saya lanjut ya. Dataku itu data kebenaran yang ada di kitab seluruh agama di dunia ini. Sumbernya itu dari hati. Dikelola di akal pikiran. Nah, diucapkan melalui kata-kata, dikaryakan melalui perbuatan tulisan tangan manusia. Itulah data keadilan dan kebenaran itu. Oke, apakah abang sudah baca Quran sampai selesai? Hah? Apakah abang sudah baca Quran dari sudah sampai selesai? Saya nggak pernah baca Al-Quran.
Tapi tadi abang bilang bersumber dari semua kitab yang ada di atas bumi ini. Baik Al-Quran, baik Bible, itu datanya dari hati nurani semuanya, keseluruhan. Kebenaran itu bersumber dari hati nurani. Oke, apakah ketika diciptakan sudah ada hati nuraninya Adam? Hmm? Ketika Adam diciptakan, apakah Adam sudah memiliki hati nurani, Bang? Saya nggak percaya tentang kisah dongeng Adam. Oke, apakah Bagi saya kalau kisah Adam itu dongeng. orang tua abang sajalah? Apakah orang tua abang ketika orang tua abang sudah diciptakan, dilahirkan sama kakeknya abang, ya orang tua abang sudah memiliki hati Gak usah ke orang tua. Sekarang gini aja. Abang punya hati nurani nggak? punya? Hati nuranimu itu pasti berkata jujur. Tinggal kamu yang mengarahkan ke yang baik atau yang tidak baik. Aduh, pemahaman yang salah itu, Bang. Kenapa Kalau orang menurut salah? saya itu, Bang. Manusia Karena itu punya hati Itu, nurani. Bang, Manusia iya, itu betul. sudah mempunyai hati nurani hakikatnya. Dan Setan Allah itu bermain di dalam hati melalui darah. Kalau memang hati nurani abang sudah bersih, suci hati abang, ya kan, maka sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia bisa abang lakukan. Itu buktinya kalau hati abang sudah suci. Hilangkan dulu kata-kata suci. Kalau hatinya benar, tentu ucapannya benar. Kalau hatinya busuk, ucapannya pasti busuk. Makanya saya Bang, gini. katakan hati. Sesuatu yang Hati itu menyimpan yang busuk dan yang benar. Makanya kalau hatinya busuk, yang keluar pasti busuk. ya, sesuatu yang suci itu kan condong kepada kebenaran kan, Bang? Suci Ya. yang dimaksudkan itu ya kebenaran. Iya, condong pada kebenaran kan? Iya kan? Suci itu ya artinya kebenaran. Sama saja itu. Nah, sapi ini susah ya Mia. Isap orang pun kaki-kaki bedaki-bedaki. Bawa sudah. Ini Oten ini. Respon. Selamat pagi. Pagi. Agama apa? Agama apa? Agama Kristen. Agama Kristen. Tadi minta naik. Tadi mau lawan si Iso atau Bang Faru? Mau debat? Atau sudah Hah? paham isi Bible itu. Hah? Kebanyakan Bagaimana, Pak? kebanyakan Kristen di dunia ini atau Katolik tentang Sabar Bible dulu, nggak Bang. ngerti. Bang, sabar dulu, Bang. Kita kasih dulu tamunya ngomong, Bang. Biar bisa puas dia ngomong dulu, Bang. Resmolnya. Silakan, Bang Resmol. Cewek Bang Faruk, cewek. Ya, Kakak Resmol, silakan Kak Resmol. Agama Kristen Protestan. Iya, silakan. Apa yang mau Kakak sampaikan, silakan. Tidak. Hah? Tidak. Ya, silakan Bang Resmol. Katolik atau Kristen, jangan dikit-dikit jual-jual mengorbankan agama saya kamu ini, Katolik ini. Kristen Protestan. Protestan, Trinitas. Iya, Kristen Protestan. Ya, denomnya Trinitas. Ya, Protestan. Berarti Bukan pengikut Paulus. Katolik. Berarti pengikut Paulus. Ya, sudah. Macet. Siapa Paulus? Macet. Kita bilang apa? Siapa Paulus? Pelan-pelan dulu, Bang Isos, pelan-pelan, Bang. Perempuan itu, Bang. Nanti kaget dia, Bang. Dia pura-pura budek. Biasanya Kristen ini kalau dibahas Bibelnya pura-pura budek, pura-pura lupa ingatan gitu. Enggak, ini Bang Isu, ibu ini kepencet, mungkin nonton kepencet. Saya pikir minta pulpen naik, maka dia terkejut naik ke atas. Dia kepencet. Ikut dari kita kan dengar informasi. Begitu, Pak. Iya, ibu dengar di bawah aja Bu ya, ditanya kayak itu boleh Bu? Ibu di bawah aja. Iya. Boleh ibuku? Bagaimana?
Ibu mau dijawab atau di bawah aja? Ibu, Sampaikan. Ada yang mau disampaikan? ada mau disampaikan? Ada mau disampaikan, Bu? Ibu kan Tidak. udah naik. Tidak ada sama sekali. Ya, kita dengar. Oh, mau dengar. Oke. Mau dengar dia Bang Faruk, nggak mau berdebat, mau dengar. Iya, kita dengar. Ah. Mau Kita kan dengar atau mau pendengar. mendengarkan pengajaran Yang dari baik ya Kristen Tuhan yang memberkati, sejati? yang tidak baik kan Tuhan buka jalan keluar begitu. Mau diajar sama saya memahami Bibelmu sendiri? Kalau kamu diajar sama bapak gerejamu itu nggak ngerti kamu itu Bibel itu. Saya datangin pun ke komal-komal Kristen itu main kick aja tuh. Hah? Ibu, Bagaimana? kamu mau diajar pengajaran baru dari Tuhan yang baru yang menjadi manusia? Ya, Tuhan kalau beri- Bapak pengalaman oke Tuhan yang baru itu diajar, Tuhan cek ya. menambah pengalaman. Yaitu menambah pengalaman. Oke, ada Bibelmu. Oke, gini dulu, tunggu bentar dulu Bang Iso ya, biar teman-teman di bawah pun tahu. Jangan pikir Bang Iso ini penyamar, ya kan? Nanti komal saya yang kena fitnah, ya kan? Oke, kita Udah buka kenal dulu loh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau- wabarakatuh. Ya. Dia kali ini yang akan berdiskusi adalah Bang Isos dengan Kakak Resmol. Di mana Bang Isos ini beragama apa Bang Isos? Kristen. Dia Kristen di nama apa Bang? Nggak ada denom-denom saya itu bebas. Oke. Kakak Resmol agamanya apa Kakak Resmol? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Jadi yang berdiskusi kali ini di Kaumal Bang Faruk, ya ini antara Kristen dengan Kristen, ya Bang Faruk silakan wadah saja ya, menyediakan Kaumal saja teman-teman ya. Ya silakan Bang Resmol dan Kakak Resmol, Bang Faruk apa? Mute dulu, silakan. Makasih ya host ya, karena saya juga kalau naik di komal-komal Kristen, fitnah selalu. Saya dikatakan Islam lah, saya yang dikatakan ateis lah, saya Itu kan dikatakan. semua kan Ya kan? sama. Semua Oke. agama kan menyembah cuma satu. Oke, kalau memang kamu benar-benar Kristen atau pengikut Yesus saja, maka kita akan buktikan. Kalau memang kamu Kristen pengikut Yesus saja, kalau kamu benar-benar menuhankan Yesus saja. Namun pada umumnya Kristen itu menuhankan banyak Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar. Sesuai dengan apa yang ada di Bibel ini adalah catatan dari Kejadian ke Wahyu itu ajaran Yudaisme atau melalui pengajaran Musa, ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Namanya Bibel ini gabungan keseluruhan kitab di masa lalu. Itu artinya Bibel. Seharusnya kalau memang Kristen itu pengikut Yesus, cukup mendengarkan pengajaran Yesus saja. Bukan menganut ajaran Yudaisme. Maka doktrin Kristen itu ada Tritunggal, Trinitas, Oneness, JO. Namun itu mereknya aja yang berbeda. Namun intinya tetap juga Trinitas. Selagi memakai 66 kitab. Sesuai dengan sebutannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukan Yesus, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Kristus, Kristus bukan Yesus. Itu konsepnya. Namun satu di dalam kekristenan. Nah itu. Menyembah banyak Tuhan. Oke, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Resmol. Iya Pak. Terima kasih atas info Kakak penjelasan. Resmol. Kakak Resmol, supaya terbuka komunikasinya Bang. Bang Isos yang bertanya duluan ke Pak Resmol supaya terbuka dia dialognya gitu loh Bang. Kalau Abang yang bertanya ke beliau itu tidak akan membuka dialognya Bang. Coba Abang dulu. Silakan bertanya kepada saya Resmol.
Enggak, salah bang, abang yang tanya bang. Kalau abang tanya ke beliau, beliau ini kan orangnya pasif bukan aktif. Maka seseorang yang aktif lah yang akan yang memancing seseorang yang pasif itu supaya dia aktif gitu loh bang. Abang yang tanya bang itu. Oke, Silakan. Resmol. 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 Halo ya, Pak. Apakah Resmol sudah memahami siapa itu Yesus yang sebenarnya? Aduh, macet ini. Macet. Kebanyakan Kristen ini kasihan juga saya sebagai Kristen ya KTP-nya. Karena memang itu pembodohannya dari atas gitu loh. Dari Bibelnya sendiri yang utama. Resmol. Sabar, aduh. Resmol. Macet. Iya, Pak. Yo, keputangan suka nabaran inilah su bagaimana ini anak ini. Ada suka sih. Ini kamu mau dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Jack, pengajarannya kamu seperti murid-murid Yesus itu yang 12 itu pembangkang semua. Nah, pendeta-pendeta tidak semua memahami Bibel. Makanya ke RBN walaupun itu S3 teologi ya, berhadapan dengan saya kejang-kejang itu. Karena keluarga saya itu banyak pendeta, lulusan master teologi dari luar negeri juga. Karena sudah biasa saya berdiskusi. Dan di Indonesia ini banyak keluarga besar saya itu pendeta. Dan selalu saya tantang gitu. Makanya kalau TikTok ini dikira saya itu membual. Dikira saya Gini bang Isus ya, Bang Isus, izin aku masuk bang Isus ya. Abang berarti nggak ke gereja lagi lah bang ya? Oh tidak. Oke, ketika Anda mengenal Tuhan menurut versi abang, ya, aku jadi berpikir gini, kan Anda katakan diri Anda adalah Tuhan bagi teman-teman Kristen kan gitu. Ketika teman-teman Kristen beribadah, harusnya mereka beribadah di dalam hati mereka dan ketika mereka tidak mengenal Tuhannya, yang mereka sembah abang lah jadinya bang ya harusnya ya. Bukan. Banyak Jadi? sebenarnya yang saya sampaikan itu kata kiasan itu. Oh, kata kiasan. Kiasan itu. Artinya seperti ini. Kalau memang kan Kristen ini selalu menyebut kata Bapa. Karena sebenarnya Kristen yang sejati itu menyebutnya siapa Bapa, kalau kita tanya dia yang sudah paham itu Yesus. Siapa anak? Saya anaknya. Jadi benar-benar satu Tuhannya gitu. Justru yang saudara yang umat Islam yang saya berdiskusi dengan Bibel ini yang lebih mudah memahami daripada Kristen itu sendiri. Kalau Kristen sendiri, Halo, selamat tahun baru Bang Iso. Nah, itu Kristen Bang sama Iso, Kristen selamat itu. tahun baru. Ini bang Isus, ini ada Kristen ini bang Isus. Silakan. Selamat tahun baru Bang Iso. ya selamat. Udah tahun makan baru. Bang Iso? Ya, Bang Iso udah makan belum? Ya jelas sudah makan, makanya suara saya kencang. Udah makan. Makan minum dulu. Makanya suara saya kencang. Sudah makan, sudah minum. Itu ada Ibu Nora itu minta kopi dulu. Timur udah minum anggur belum? Minta Ibu Nora kasih kopi dulu Bang Iso. Halo Bang Iso. Bang Iso. Maaf, ini Bang Bang Timur, Iso. ini Pak Lukas ya. Pak Lukas Ibu ya. Ibu Nora. Izin Ibu, Kayaknya ntar saya Lukas ke Bang dan Iso dulu. suaranya. Bukan sebentar. Bu. Sebentar. Bang Timur ini Pak Lukas. Iya, wah Ibu lupa Timor Leste bagaimana itu? Tar Ibu, saya minta izin. Izin. Ya, silakan. Oke, Bang Iso. Ya. Minta kopi dulu sama Ibu Nora, minum dulu. Tenangkan hati, abang sayang. Halo. Ini Pak Lukas ya. Iya, Bang Iso. Kenapa kalau saya ketemu Abang. Pak Lukas langsung ditendang saya? Udah tenang aja dulu, minum aja dulu. Nah, Bang Iso, Ya mumpung orangnya di sini bang Isus. abang sayang. Apakah Yesus Kristus dan Isa Almasih itu satu pribadi Bang Iso? Yesus Kristus dengan Isa Almasih itu sebenarnya
Kalau secara jujur ya, Jawab, sebenarnya itu jawab sama. singkat aja kakak sayang, Yesus singkat dan Isa aja. itu sebetulnya sama, cuma narasi ceritanya yang berbeda itu. Narasi ceritanya itu yang berbeda. Saya ulangi kakak sayang, apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama satu orang? Kalau oknumnya tentu itu satu orang. Oke, Cuma Bang Iso. narasi dan alur ceritanya yang berbeda itu. Iya. Makasih banyak Bang Iso. Kalau Matius pasal 27 ayat 32 sampai 35, ayat 35-nya itu Yesus Kristus disalibkan. Di dalam hati Bapak Iso, apakah Yesus benar-benar disalibkan, mati di atas kayu salib? Karena saya pengikut sejati Yesus, tentu saya tidak percaya Yesus yang pernah disalibkan, pernah Oke. dilahirkan, pernah disunat, Oke, Ibu Nora. pernah ditikam, pernah ditampar. Ya, makasih. Saya aja Ibu sudah Nora, besar terima tidak kasih. pernah ditampar orang, apalagi Tuhan. Iya. Minta izin Bang Iso, saya kembali ke Ibu Nora. Ibu Nora, terima kasih banyak. Kita Sama-sama, satu Pak bangsa, Lukas. kita satu bangsa dan satu tanah Iya. air. Bahasa kita Indonesia. Saya terima kasih Ibu. Pagi-pagi udah saya ketemu Ibu di sini. Salam buat Masya keluarga besar Allah. Ibu. Amin. Biar kita tetap Waalaikumsalam. utuh, kita harmonis di dalam hormat kita terhadap negara ini. Terima kasih Bang Iso juga Ibu Nora. Ya, Tuhan terima berkati kasih. ya. Sama-sama. Ronda-ronda Bu, Ibu Nora ronda. Nanti waktu kita Siap. bicara adanya. Ya Bu. Iya. Damai sejahtera Ya. tinggalkan bagimu dari Ya, Tuhan, cek Ibu. ya. Ya, makasih banyak. Kalau Bang Iso, Bang Iya, Iso silakan. sebentar. Ito, kok emang gereja di mana kok Ito? Kalau saya itu nggak bergereja lagi, Sejak kapan? sudah lama sekali. Jadi melakukan ibadah penyembahan kepada Ya, kalau saya dalam memuliakan Yesus itu dari perkataan, perilaku, kesehari-harian. Itu, karena sebab itulah yang diajarkan Yesus, bukan joget-joget di gereja kayak orang gila. Oke. Jadi tetap menanti kerajaan Yesus ya. Enggak, kalau saya menanti kerajaan enggak. Orang yang menantikan Yesus kedua kali itu orang yang halusinasi itu. Halu itu. Makanya saya katakan, Kenapa halu? Kenapa Kenapa halu? kepada mereka, kalian kan percaya Tuhan itu akan datang. Saya lah Tuhan yang baru itu. Saya mau mendobrak supaya akalnya terbuka. Ya. Nggak apa-apa. Jadi begini Bang Iso, di dalam keyakinan umat Muslim pun Nabi Isa itu akan diutus oleh Allah lagi, diturunkan lagi untuk meneruskan syariat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Syariatnya itu apa? Yaitu mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Karena pada waktu Yesus terangkat ke langit, nah mereka ini kan ada di zaman fatroh, tidak ada lagi yang diturunkannya. Pada waktu masa itu belum ada diturunkannya nabi berikutnya. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, jadi pengikut Yesus ini yang beragama Nasrani ini akhirnya ada yang dibawa oleh bangsa Romawi. Nah, orang Romawi itu bangsa Yunani itu terkenal dengan penyembahan pagan, penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, jadi sebagian mereka itu mengikuti adat istiadat dari orang Romawi, Yunani. Makanya mereka itu menuhankan yang bersosok makhluk. Jadi kalau di dalam Islam betul, Nabi Isa itu akan datang lagi kedua kali untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad, yaitu mengesahkan Tuhan. Tapi Gitu, kan Bang secara Iso. ilahi, bukan secara manusia. Secara manusia. Tetap Yesus dilahirkan manusia dan Kalau akan secara- diturunkan juga sebentar. Dan akan diturunkan juga menjadi tetap manusia. Hakikatnya itu manusia Yesus itu. Bukan Tuhan. Ilahi itu tidak ada. Kalau secara manusia lagi, karena Yesus itu sudah bicara sama saya, nanti disalibkan lagi, saya nggak mau lah mengundurkan diri. Enggak. Ini secara Romawi. Oke, Jadi sebentar.
Bentar bang, Iso ini Sebentar, bicara sebentar. sama Oh, Yesus. tadi bilangnya si apa Bang Isos ini saksi Jehovah, betul Bang Isos? Saksi Yehova dia Enggak. tuh. Bukan. Bukan Saksi Kristen. Yehova enggak begini. Kalau saksi Enggak, no, Yehova no. itu Tritunggal saksi Yehova. Yehova adalah Enggak, saksi Yehova Yehova. Tritunggal saksi lagi, Yehova udah bukan error-error. Tritunggal juga. Dengarkan saya. Sebelum saya masuk Islam, tante saya itu saksi Yehova. Saksi Yehova memang tidak menyembah Yesus. Bahkan mereka tidak merayakan Natal. Karena mereka tidak meyakini Yesus lahir tanggal 25. Tetapi mereka meyakini Yesus disalibkan, jangan salah. Betul. Saksi Yehova meyakini Yesus tapi supaya itu disalibkan. tahu dan lain Paruk tahu bahwasannya seluruh kekristenan itu saksi Yehova. Boh, error sudah. Seluruh Turunkan. Kristen saksi Yehova loh. Turunkannya. Nggak bicara dalil sudah. Tanya kepada Kristen. Tidak siapa apa-apa Yehova? Bang Jenius. Pasti mereka Bang katakan Jenius, Tuhan juga. sebentar Bang Iso. Bang Jenius dari keimanan apa? Aku oten sejati lah. Nggak Hah? kayak Iso itu. Oten nggak jelas itu. Oke, kita buktikan yang bukan, mana yang enggak, sejati? sebentar dulu Bang Iso. Sebentar, nanti ya silakan sama Bang Jenius. Sebentar. Begini ya, kami di Islam ya, walaupun berbeda organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ataupun apapun itu yang masih diakui oleh Indonesia, kami tidak pernah mengatakan kami Islam sejati, dia Islam tidak. Gitu loh. Kami tetap beragama Islam. Cuman organisasi ini kan ada sedikit penjabaran perbedaan dalam apa? Syariat tetap sama, akidah tetap sama. Siapa Tuhannya? Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Sholatnya bagaimana? Sama. Rokaatnya bagaimana? Sama. Semua sama. Mungkin sejatinya itu dia sejati pengikut Sebentar anaknya dulu, Paulus. sebentar dulu. Sedikit Iso, iya sedikit Bang Iso. Nah, jadi inilah bedanya Kristen abangku, Bang Jenius. Kenapa? Ada GO, ya kan? Jesus only. Ada oneness, ada Unitarian. Denom di dunia ini ratusan ribu loh Kristen ini. Nah, ini nanti yang menjadi polemik. Kenapa? Mereka saling mengatakan kami sesungguhnya Kristen, bukan tungtung. Itu kata oneness. Kata GO lagi beda. Kata Unitarian beda. Unitarian saksi Jehovah mengatakan, loh, Yesus tidak ada mengaku dirinya Tuhan. Kenapa disembah? Nah, Advent beda lagi. Advent melakukan sedikit apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tidak makan B2, tidak makan unta, tidak makan unta, tidak makan yang seperti orang apa. Nah, beda lagi dengan apa? Dengan kalau karismatik. Karismatik makan B2, tidak makan margota, berdarah. Kalau Kristen yang lain, itu sebagian ada yang makan B2, ikut darahnya. Nah ini, makanya pertanyaannya, kalian semua mengklaim bahwa Yesus akan datang yang kedua. Pertanyaannya begini, yang di denom apa yang dipilih Yesus? Nah itu, denom apa? Denom Tritunggal. Yesus bisa jadi manusia, bisa jadi Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Datang oneness. Yesus itu bukan manusia apa? Dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, ini yang menjadi polemik. Udah itu. Sebenarnya Yesus datang untuk siapa? Sebentar dulu Bang Iso. Yesus ini datang untuk denom apa? Coba dulu. Silakan Bang Jenius, Bang Iso silakan. Denom apa nih? Iya. Biar kulibas dulu anak-anak Paulus ini. Biar kulibas dulu anak-anak Paulus ini. Silakan yang Kristen. Kristen sejati anak Paulus, biar kulibasi kalian. Aduh, penuh kasih lah. Orang Kristen tuh penuh kasih. Kalau udah ngomongnya Maka saya begitu mengasihi, bukan maka saya Kristen. libas kamu dengan Nggak ayat-ayat ada orang Kristen ngomong begitu. Orang Kristen tuh bahasanya kasih, sopan, teratur. Secara pribadi saya bukan Kristen. Saya Aku Kristen jawab- hanya mengikuti Aku aturan jawab negara. Uninora lah ya, karena Dari aku mana? lihat Iso ini Coba. bukan Kristen. Kenapa aku bilang itu Uninora? siapa yang mengajarkan Kristen? Karena begini, Aduh, ada ini pemahaman Kristen. Kristen yang menyesatkan, ada yang tidak. Yang menyesatkan itu, kalau pemahaman itu udah berbeda jauh. Uni, contoh Siapa ya. yang mengajarkan Kristen pertama kali? Gantian lah kita Iso. Siapa Kau- yang mengajarkan Kristen? Dia bukan pertama kali? Uni. Saya Apa baru dong? di Tonang kok Uni. Oh, Uni itu kan Ito, untuk orang Oras Ito. Minang. Oras Itoku. Lanjut. Iso ini anak Medan tapi anak Medan nyasar dia. Oke, Saya aku anak lanjutkan Medan, ya. tulen saya Medan. Iso. Tulen saya Medan.
Jadi gini toh, contoh lah denom itu ada di Aduh, itu juga ada denom kamu Sunni, sekarang berhadapan ya kan? dengan saya, Ada kamu mengatakan denom kamu Syiah, Kristen ya kan? sejati. Ada beberapa denom juga, ya. Nah, sebenarnya denom itu Tunggu kan, dulu, Syiah itu bukan denom. jadi apa sih? Bukan denom. Langsung saja ke pokok Gimana? pembahasan. Langsung ke pembahasan. Syiah Kamu bukan bukan denom, Kristen abang. sejati, Bang berarti Jenius. anak Paulus. Bang Jenius, jangan salah. Sebentar, Bang Jenius. Syiah itu tetap mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah. Jangan salah. Nah, itu. Syiah itu begitu. Nah, yang nggak mengakui Cuman, itu sebentar. udah yang sesat. Syiah itu sangat sebentar itu. Biar paham ya. Kenapa Islam itu tidak mau mengakui Syiah itu adalah Islam? Karena mereka itu membenci keluarga dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Gitu loh. Biar dulu toh, biar Mereka kulibah membenci. dan anak Paulus ini. Dia Jadi jangan katakan bahwa Syiah itu beda denom. Syiah itu kalau kau tanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tetap. Tetapi mereka membenci keluarga baginda Rasulullah. Tidak mau mereka. Mereka memaksa harusnya yang menjadi apa namanya itu ketika baginda Rasulullah meninggal, penggantinya itu Khalifah, Apa namanya? Khalifah. jadi khalifah. Itu harusnya Sayyidina Ali. Harusnya dia mengharapkan itu. Tapi tidak terjadi. Gitu loh. Nah, lanjut. Sama si Iso aja Iya. dulu. Kalian jelaskan dulu denomnya. Gak Jelaskan usah, dulu. itu hanya framing dia supaya mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan dia Kristen sejati. Saya mau tahu, apakah kamu tahu dari siapa itu pengajaran Kristen itu? Jangan-jangan nggak pernah baca Bibelnya nih. Iso, kalau kau bicara pakai dalil. Kau Kalau- bilang aku sudah bicara sama Yesus. Mana ada Tentu saya kayak pakai begitu dalil. Tentu saya Kau pakai bicara dalil. langsung. Ngeri Kalau kali. kamu baru Ngeri mulai kali. Alkitab, sebentar. Kalau kamu baru buka Bibel, kalau saya udah tutup Bibel. Nah, kan? Udah Baca error aja kan? belum. Kalau kau baca aja belum. Kalau saya udah tutup ya, Bibel. sampai kapanpun Bible itu harus terus kita baca. Oke, setiap dari hari. siapa pengajaran Kristen itu? Macet. Oh, Macet. Begini, kalau metode yang benar itu jangan Q&A, karena aku nggak ada Dari nggak tahu siapa apa yang di otakmu pengajaran itu. Kristen? Jangan pakai Q&A, ya. Dari Jadi siapa kalau pengajaran Kristen? kau pakai Jawab. narasi, nanti narasimu aku Dijawab. jawab. Dari siapa pengajaran Kristen? Dijawab. Kalau tahu, jawab tahu. Kau paham Kalau enggak, arti Kristen jawab nggak? tidak. Kau paham arti Kristen nggak? Hah? Tahu nggak arti Kristen? Dari siapa pengajaran Kristen? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah, karena dia pengikut Aduh, Kristus, bentar. artinya pengikut Tuhan Langsung ke Yesus. artinya. Dari siapa pengajaran Kristen pertama kali? Kristen itu bukan Ya, Assalamualaikum karena warahmatullahi pengikut wabarakatuh. Kristus awal ya. mulanya itu Kristen bukan agama. Begitu. Udahlah, Iso ini aku malas kalau ngomong sama dia karena dia ngomong nggak ada Grogi data, nggak ada kan, dalil. grogi kan, grogi berhadapan. Bang Saiful bukan aja begitu, ketawa-ketawa Bang tuh Jenius. lihat tuh, Bang Bang Saiful Jenius, ketawa-ketawa. bukan begitu. Nggak Saya ada menengahi bagi saja. isu sanggup dia Bang Genius. Saya menengahi saja. Begini Bang Jenius ya. Yang ditanyain sama Bang Iso itu sebenarnya masuk akal. Kristen ini ajaran dari siapa? Kalau Islam jelas, ya kan? Nah, di dalam surat At-Taha itu dikatakan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, dirujuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, sekarang Kristen ajaran siapa? Bang Jenius tinggal jawab aja gitu loh. Kalau nggak tahu, Hei, nggak tahu. sebentar. Jadi, Oke, Yang aku di bawah jawab ya. kalau kalian mengatakan Nora diam, saya cuma menengani. ya. Kalian Silakan, ini jadi. netizen maka heran saya. Oke, aku jawab ya. Hmm. Kristen itu, istilah Kristen itu ada di Alkitab kok. Istilah Kristen itu diawali dari artinya pengikut-pengikut Kristus. Itulah namanya akhirnya dia dinamakan Kristen. Sementara kalau kita yang ketahui di Indonesia inilah Kristen ini nama agama. Jadi agama itu buatan manusia. Tapi yang kita percayai bahwa kita adalah bukan hanya soal bicara agama yang buatan manusia, tapi bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apa arti pengikut Kristus? Artinya mengikuti ajaran Kristus. Itu Oke, aja kamu sampai diam. di situ. Kamu diam. Dalilnya di mana yang kamu katakan itu? Ada nggak datanya? Kalau nggak Oke, ada aku datanya, buka dulu ya. ada Mas datanya. dibesarin, Bang nanti Zuma. ditombak. Gue ditambah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sahabat-sahabat. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. 10 detik.
saudara Isos, saudara juga tidak boleh menyalahkan jenius man ini. Dia memang pengikut Yesus, tapi Yesus yang datang di Pulau Patmos, bukan yang datang di Bani Israel. Itu Bang, lanjut. Betul, betul. Yang tergantung di Oke. kaitannya. Ya, betul. Ya, lanjut. Oke, shalom semua. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antiochialah murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itu dalilnya. Siapa Selesai. yang mengucapkan? Iya. Disebut Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Nah, lanjut. Itu sama. Beda, yang datang kepada Bani Israel itu anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda, lanjut. Betul. Oke. Kalau kalian mengatakan beda, sampaikan dalilnya. Dalilnya? Oke, saya sampaikan. Sorry Esos, Silakan. waktu saya singkat, hanya 3 jam di sini. Singkat kok 3 jam. Jadi saya sampaikan samamu, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Paulus mengaku bukan dari manusia. Galatia 1, 11, 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti yang lahir di kota Daud dengan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda. Dah, lanjut. Oke, Lukas 2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan itu yang apa? disebut. Sorry. Jangan kamu dilencengkan dengan Yesus yang datang itu. Tuhan di situ tidak ada tanda koma. Di situ Kristus. Kristus itu artinya apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Dalam original teks tidak ada huruf tanda koma. Jadi yang benar adalah Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lanjut. Oke, berarti protesnya karena katanya nggak ada huruf koma, katanya protesnya. Oh bukan, yang lahir itu tidak mungkin Tuhan. Yang lahir itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu yang betul. Lanjut. Oke, berarti dalilnya bahwa Tuhan tidak bisa lahir, betul? Oh iya pastilah. Oke. Kirim Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging, menjadi kecap, menjadi sagu, menjadi tepung, menjadi apapun itu sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi yang dibentuk dalam Yohanes 1:14 menjadi daging itu bukan Tuhan Cahayu, itu adalah manusia ciptaan. Hilang suaranya. Pikir Apa saya internet aku atau Sebentar. apa? Enggak, Bang Zuma, Bang. Lo, Bang. Bang. Nah, merah, sinyalnya merah, sinyal gerunda merah. Sinyal gerunda merah. Suaranya Diulangi lagi hilang, Bang. gerunda. Iya, silakan. Anda jenius kan, dampingi, ayo kita Ya, dampingi. oke, kita lanjutkan. Istilah Oke, lanjut. lahir, manusia lahir. Ya. Manusia lahir Ya. itu bagaimana bisa manusia lahir? Ada sperma, ada kandung telur. Nah, Ya. Yesus itu tidak lahir dari sperma. siapa? Sehingga istilah lahirnya ini pun bukan lahirnya manusia. Kata Lahirnya siapa Yesus Tuhan tidak lahir ini. dari sperma? Kata siapa? Karena Yusuf Karena? tidak bercampur. Kan ada ayatnya, ada dalilnya. Apakah Yusuf Tuhan tidak mampu bercampur. menciptakan sperma tanpa harus Ya, ada mampu. laki-laki? Jangan pindah-pindah. Jelas-jelas kita sepakati Saudara, dulu bahwa kalau Yusuf Tuhan tidak mampu bercampur. menciptakan batu, tak ada susahnya bagi Tuhan menciptakan sperma lalu memasukkan ke dalam rahim seorang wanita bernama Maria. Percaya enggak Anda? Ya, tapi tidak ada itu. Memang tidak tertulis. Memang tidak tertulis. Tertulisnya dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung melalui sperma. Tidak ada tulisan Oke. itu. Oke. Dalil lah kita pakai, dalil kita pakai. Oke. Kenapa Yesus itu dikatakan bahwa dia lahir dari Roh Kudus? Kenapa? Karena dia bukan lahir dari hasil persetubuhan. Makanya dikatakan rohnya itu adalah roh suci. Bukan dari sperma manusia, tapi dari roh suci. Bukan dari hasil persinahan sesuai dengan tuduhan Bani Israel. Makanya Yesus itu digelari sebagai manusia suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Oke? Dan juga Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai manusia yang suci. Kenapa suci? Karena dia bukan dihasilkan dari persetubuhan, bukan zina sesuai dengan tuduhan Yahudi.
Paham ya? Oke. Berarti kita sepakati bahwa lahirnya Tuhan itu berbeda, tidak lahir dari persetubuhan. Tidak ada karena Tuhan dia lahir, Tuhan. Cak Ayu. Jangan memperbodoh diri. Jasad Anda sudah dewasa, otak Anda masih anak-anak kecil. Mana ada Tuhan dilahirkan? Tidak ada Tuhan dilahirkan, tidak ada. Jadi Tuhan itu bukan dilahirkan, karena kita sudah sepakati prinsip lahir harus ada terjadi persetubuhan atau Oh harus salah. ada pertemuan Saudara. antara sperma Persetubuhan dengan beda kandung dengan telur. kelahiran. Banyak ayam yang bersetubuh tidak melahirkan tapi bertelur. Beda antara persetubuhan dengan kelahiran. Maria melahirkan, Bung. Maria melahirkan, berarti Yesus itu dilahirkan. Coba, Anda jenius Karena bukan? kita Ayo, bicara lanjut. manusia, kita jangan bicara ayam lah. Kita kan bicara manusia karena berbeda. Ayam itu bisa bertelur tanpa harus ada cowoknya. Nah, oleh Dia karena telurnya itulah bisa jadi mengeras. kemudian Itu beda. sebagai orang jenius, jangan Anda protes hal-hal yang harusnya menjadi kekuatan bagi argumentasi Anda. Maria Karena gini. melahirkan apa? Kutanya dulu. Maria melahirkan apa? Apa jangkien lah? Maksudnya apa? Kalau itu kan otak itu kan beda masing-masing. Orang Maria jenius melahirkan itu jangan siap langsung- dengan serbuan pertanyaan. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan tape singkong. Pahami itu. Maka mustahil. Aku mau tanya Mustahil. Bang Zuma. Aku Iya, mau tanya silakan. Bang Zuma. Apakah ada Silakan. manusia? Apakah ada manusia yang lahir tanpa dari Ya. sperma selain Tuhan Yesus? Ada Sebutkan. Adam, Adam kan diciptakan bukan dia lahir, dilahirkan bicara dari lahir. bumi. Bicara Dia lahir. dilahirkan Adam kan oleh nggak bumi. lahir. Dia Adam kan nggak dilahirkan oleh bumi. Begitu juga Hawa. Oke, Hawa oke, aku pun lengkapi perkataannya. saudara. Adakah manusia lain yang lahir dari wanita, perempuan, tanpa pembuahan melalui sperma selain Tuhan Melkisedek? Yesus? Sebutkan. Melkisedek tak berayah tak beribu. Melkisedek disebut tidak berbapa, tidak beribu, bukan berarti Lebih tidak hebat lagi lahir. dia. Lebih hebat lagi dia. Jangan samakan, kadang-kadang ini yang salah. RT 6 sering memahami konteksnya berbeda. Kalimatnya apa, dimasukin ke konteks mana, itu yang sering kali yang terjadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu dari saudara. Ya, saya ingin tahu dari saudara. Apakah menurut saudara kitabnya orang Yahudi pernah menisbahkan tanda-tanda Tuhan akan dilahirkan oleh manusia? Ingat, Bung? Kitabnya Yahudi ini bicara kitab apa ya? Kitab Tanak. Gak ngerti juga. Salah satu inti dari kitab Tanak itu Anda baca dalam Yesaya 26 nomor 19. Coba arahkan otak Anda ke sana. Atau Yeremia 31 nomor 8. Sebab embun Tuhan adalah embun terang. Dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Bumi melahirkan. Oke? Jadi selesai kita di situ ya. Selesai kita di situ. Jadi yang Anda sembah yang namanya Yesus itu kita hargai. Al-Quran juga menghargai itu. Wa iyyaduna illa syaitanan marida. Yang kamu sembah itu adalah setan yang durhaka dan terkutuk. Kami hargai itu. Kristen penyembah Yesus, yang mana Yesus yang disembah Kristen adalah Yesus yang penyesat menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo lanjut. Lanjut, jangan macet, Bang. Lanjut. Iya, aku coba menyelami ininya, statementnya. Silakan. Jadi kita karena gini, supaya kita jangan terlalu menjauh, kita bicara Alkitab, jangan bicara Tanak. Karena yang aku percaya kan Alkitab, bukan Tanak, bukan di luar itu. Kita bicara Alkitab aja. Nggak paham Apakah ayat Kira Alkitab ingenius. apa yang menurut Bang Zuma itu bertentangan ataupun tidak sesuai Keluaran dengan 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau bikin ilah dari makhluk roh. Jangan kau bikin ilah dari manusia. Jangan. Tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Akulah ilah. Ilah langit, ilah bumi, dan ilah di antara keduanya. Tidak ada yang lain. Yesaya 45 nomor 6. Gak boleh. Tidak ada ilah di sampingku. Tidak ada ilah di depanku. Tidak ada ilah di belakang. Akulah ilah satu-satunya. Tak boleh ada yang lain. Keluaran 20, jangan ada ilah lain. Kristen membuat ilah baru. Kristen itu punya ilah sendiri. Kenapa? Karena Kristen itu bukan agama samawi. Kristen bukan agama yang dibawa oleh para nabi. Kristen adalah ajaran paganisme
yang dihasilkan dari perkawinan antara ajaran tauhid dengan ajaran trinitas, ajaran politeisme, Hellenisme Stoa, dinikah, itu lahirlah agama Kristen Katolik. Lanjut. Oke, saya setuju jangan ada ilah lain, tapi ilah Ya. lain yang dimaksud adalah jangan ada Tuhan lain kecuali Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang percaya adalah Tuhan yang berupa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu dalam keesaan dan tiga dalam kepribadian. Hei, saudara. Sekarang Kenapa? pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang mengenalkan Tritunggal? Yang mengenalkan Tritunggal itu gereja. Oke, kalau gitu aku ganti pertanyaannya. Siapa yang mengenalkan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yesus mengajarkan Nah, selesai. kemudian. Tunggu, sabar dulu. Selesai sabar sampai dulu. di situ. Sabar dulu, saudara. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan, satu pribadi, satu hakikat dengan Tuhan? Ada? Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian bahwasanya Roh Kudus itu satu hakikat dengan Tuhan? Tidak ada. Tak ada. Yesus justru mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya. Kalau satu-satunya, nggak boleh berbagi. Ada lagi yang satu, ada lagi junior, ada lagi senior. Itu tak ada. Sedangkan ketika Anda mengatakan pergilah, baptislah dalam nama Bapa, Bapa satu-satunya Tuhan. Dalam nama Anak, Anak adalah utusan Tuhan. Dalam nama Roh, Dia adalah perantara firman. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kemudian ketika Anda menggunakan dalil palsu, dalil sisipan. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Sama seperti di bumi, darah, roh, dan angin, tiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan saya, benarkah darah dan air, benarkah roh dan darah itu adalah satu? Enggak kan? Beda kan? Maka data sisipan ini yang dijadikan oleh Kristen Katolik untuk menjadikan Tuhan itu menjadi 3 pribadi, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada Tuhannya nenek moyang mereka, yaitu penyembah Hercules. Oke, terima kasih. Aku sampaikan jawaban aku. Silakan. Disampaikan bahwa pernahkah Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Nih, sekarang gini, siapa di sini manusia? Di sini ada Ito Norma. Apakah Ito Norma pernah berkata saya ini manusia? Tidak pernah tentu. Nora bang, Norma. Karena yang Nama aja salah. Nora, oke, sorry, karena mata aku belum pakai kacamata. Karena Ito Nora ini nggak pernah berkata dirinya saya manusia. Orang lain yang mengetahui dia seorang manusia. Dan Yesus Saya katakan orang diri lain saya lah yang manusia, mengetahui Bang. dia seorang Tuhan. Dari pernyataan muridnya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Demikian. Tidak ada itu. Anda berbohong, Anda berdusta. Yohanes Ada 17 dalilnya. Jelaskan dulu, saya jelaskan. Yohanes 10-15 detik. 20 ayat 28 sampai 29 dikatakan. Ayat 28 dikatakan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian Mati, Mija. ayat 29-nya Yesus mengkonfirmasi. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah." Saudara, itu tak nyambung itu, saudara. Kalau hanya gara-gara kaget, ya, saya pada saat kemudian di Jakarta kemarin, saya belah buah durian, ya kan? Saya makan isinya, bijinya saya buang. Tiba-tiba bom datang telan batunya. Saya mengatakan, ya Allah ya Tuhanku. Bom jadi Tuhanku gitu maksudnya. Sedangkan Thomas pada saat itu takjub dengan lubang yang ada di lambungnya. Thomas kaget. Ya Rab, bukan berarti yang di depannya ini adalah Tuhan. Ketika ada orang kaget menyebut nama Tuhan, apakah yang dilihat itu Tuhan? Enggak dong. Jangan sepici itu. Yesus mengatakan kemudian, sama dulu. Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku tidak ada yang bisa melihatnya, tidak pernah Anda melihatnya, dan tidak pernah Anda mendengarkan suaranya. Berarti yang dilihat ini apa? Yang dilihat ini bukan Tuhan. Sesederhana itu. Makanya ketika muridnya bertanya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kenapa demikian?
karena aku adalah utusan Bapa. Yohanes 8 nomor 29. Bapa menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri, disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapa. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Oke, aku jawab ya Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma bilang bahwa perkataan Thomas itu cuma perkataan kaget atau Yes. atau aduh atau heran atau kaget. Kalau bicara kan kita harus pakai dalil ya. Silakan. Jadi jangan nakli aja, aklinya ada. Adakah perkataan lain di Alkitab yang berarti kaget itu dengan kalimat ya Tuhanku dan Allahku? Tidak ada. Itu satu. Anda junius. Kalau Silakan, itu yang silakan, Anda jadikan Bang Zuma. sabar. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, berarti Yesus itu hantu. Kenapa? Coba Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Tiba-tiba saja di 36-nya Yesus berkata apa? Shalom alaihim, Islam atas kalian semua, keselamatan atas kalian semua, damai sejahtera atas kalian semua. Apa yang terjadi terhadap muridnya? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Berarti Yesus hantu dong. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Sedangkan orang Yahudi mana yang pernah kemudian dicuci otaknya oleh Paulus dengan mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi mayat, Tuhan mati, dikubur. Itu nggak ada. Pemahaman saudara menganggap pernyataan Thomas itu Yesus Tuhan karena Anda adalah Kristen, penyembah makhluk roh yang datang mengaku sebagai Yesus, sehingga Anda menyambung-nyambungkan dengan keadaan Yesus ketika datang kepada murid-muridnya. Bung, untuk menutupi pernyataan saudara, coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhanku, telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku, termasuk juga kemudian Thomas. Dan Thomas telah menerimanya, dan Thomas percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Thomas percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Kristen muncul belakangan. Thomas menganggap Yesus Tuhan loh. Yesus mengatakan Thomas mengakui dengan benar dan percaya Thomas bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Kristen muncul. Thomas percaya Yesus Tuhan loh. Ayo, Oke, yang mana Bang yang Zuma. betul? Yesus atau Anda? Mana yang betul? Oke Bang Juma, Silakan. kami bisa menjelaskan peristiwa Thomas ini dari awal sampai akhir versi kami. Aku mau dengar juga dari versi Bang Zuma, tapi dari versi aku dulu. Dari Silakan. versi aku secara singkat dikatakan bahwa murid-murid Yesus sedang berkumpul, mereka penuh ketakutan setelah Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian itu ruangan tertutup, tidak ada pintu terbuka, terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, kaget mereka. Sebelum itu Thomas berkata dulu bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin bangkit kembali, dia sudah mati. Sementara murid yang lain percaya bahwa dia akan bangkit. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di antara mereka dan kaget. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata, cucukkanlah tanganmu di lambungku dan percayalah. Kemudian baru Thomas percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah peristiwa yang bukan kaget. Ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Karena orang yang sudah mati bisa muncul, ada lambungnya sudah tertusuk, dan kemudian dia mengatakan Tuhanku dan Allahku. Bukan sebuah peristiwa yang kaget. Ini peristiwa yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Bagaimana Islam menjelaskan peristiwa itu seperti saya menjelaskan? Silakan. Oke, baik, saudara. Anda baca Yohanes dan juga Matius bab 12. Matius 12 jelas menerangkan bahwa angkatan jahat minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Baca dulu itu, dalami dulu itu. Angkatan jahat diberikan satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga.
Dalil. Bukan asumsi Fokus dulu, iman. Bang Zuma. Bagaimana bisa naklinya secara nalar? Tunggu, Sebuah proses kaget. Sabar. Coba dijelaskan dari versi Islam. Kalau itu sederhana, Bung. Anda baca Lukas 14 nomor 50. Semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tak ada murid yang melihat Yesus ditangkap, tak ada murid yang melihat Yesus itu disalib, tak ada murid yang melihat Yesus itu dikuburkan. Sabar. Tenang. Saya akan jelaskan itu. Dan ingat, Yesus berkata di dalam Matius 28. Matius ya Rab. Matius 24. Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 24? Mesias palsu, Yesus palsu akan datang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? 12 orang ini adalah orang pilihan. Orang pilihan juga akan disesatkan. Jadi yang datang tiba-tiba pada saat keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus asli. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Adakah di antaramu yang punya makanan, dikasih ikan goreng, dikasih madu, itu bukan Yesus. Ingat Yohanes 12 nomor 31. Yesus berkata apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari gua. Yang keluar dari gua yang dibuat oleh Yusuf Arimatea. Siapa? Pengganti Yesus yang masuk ke dalam kubur. Yang ditemui Maria berupa malaikat itu siapa? Itu adalah iblis. Yang datang dalam rupa lain selain Yesus itu siapa? Itu adalah iblis. Ingat kata Yesus, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang banyak yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi yang makan ikan goreng, saya simpulkan, yang minum madu, yang dicocok lambungnya, yang muncul tiba-tiba, itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus serangkaian dengan cerita yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias dan juga yang datang kepada Paulus. Itu bukanlah Yesus lagi. Apa buktinya? Mari saya buktikan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu. Kenapa demikian? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia. Lihat orang yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4, Bung. Ketika Yesus dicobai oleh iblis. Yesus, ya paman, sembahlah aku, wahai Yesus. Aku, jika kau sembah, dunia dan bumi akan aku berikan kepadamu. Aku telah diberikan kuasa dan juga diberikan kemuliaan di dunia ini. Dan aku berkuasa untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Yesus tidak tergiur, Bung. Yesus tidak berhasil dicobai oleh iblis. Baca nomor 13-nya di dalam Lukas 4. Iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur sementara mengintai saat mana kemudian iblis kemudian beraksi. Pada saat Yesus dikhianati, Yesus diselamatkan ke langit, yang disalib itu adalah penggantinya. Itulah detik-detik iblis kemudian menggantikan peran dari Yesus anak Maria. Jadi yang dikubur, ya, silakan. Oke, Bang Zuma Silakan. bilang bahwa yang ditemui Thomas dan murid-muridnya itu adalah bukan Yesus tetapi iblis. Tapi begini Bang Zuma, pada saat kita membaca dalil, kita harus mempercayai apa tulisan di dalam dalil tersebut. Yes. Tulisannya Yesus, bukannya iblis. Jadi kalau itu sudah pakai nalar bahwa itu walaupun tertulis Yesus tapi maksudnya bukan Yesus, itu udah di luar dari yang tertulis. Kalau kita percayai sesuatu, kita patahkan dengan bukan mempunyai konsep baru atau menyalahkan konsep yang sudah ada atau yang tertulis. Apa yang tertulis adalah tertulis. Percayai dulu yang tertulis, baru sesuaikan konteksnya. Itulah baru namanya mempelajari firman. Baik. Kalau kita beda arti, oh ini bukan Yesus lagi tapi iblis, itu udah pakai nalar, udah pakai nakli, bukan pakai akli lagi.
Silakan Bang Zuma. Oke, saudara, thank you. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya tulisan ini? Bahwa menurut Yesus akan datang orang yang bukan Yesus mengaku Yesus. Jawab dulu. Sangat percaya. Percaya, berarti ada orang yang datang mengaku-ngaku akulah Yesus, betul? Bukan mengaku akulah Yesus, mengaku akulah juru selamat. Loh, Karena loh, 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 orang, loh, loh, kita loh, bicara loh. bukan nama. Nama Loh, bisa loh, banyak. loh. Sekarang nama Ini iblis pun dalilnya, banyak. Nama Yesus pun dalil banyak. nakli ya kan? yang Anda gaungkan tadi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti orang itu datang dengan memakai nama Yesus. Ini tertulis, Bung. Nakli katamu kan? Tertulis di dalam kitab saudara. Lukas 21 nomor 8, coba Anda lirik di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, ngaku Yesus. Itu dalil, Oke, Bung. aku jawab. Kita bicara dalil. Kita bicara apa yang tertulis. Tertulisnya bukan Yesus, karena nama Yesus tuh banyak. Tertulisnya Mesias. Mesias itu ada artinya yang diurapi, ya. Jadi kalau dikatakan di situ di dalam ayat tersebut jelas-jelas dengan memakai namaku, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yes. Kemudian berkata bahwa akulah Mesias. Jadi yang Yes. dimaksud adalah Mesias. Ya, berarti oknum yang datang ini mengaku Mesias. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Mesias, Kristus Yesus. Baca. Yesus manusia. Paulus menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tapi makhluk ini mengaku Yesus. Berarti tergenapi yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu apa dalam bahasa Yunaninya? Planos, pembohong, iblis, evil. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyembah Yesus, oke, sah-sah saja. Karena memang ada penyembah Yesus. Ada penyembah iblis. Coba Anda lihat ketika ada upaya orang Yahudi membunuh Yesus dalam Yohanes 8. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika firmanku ada di dalam dirimu, engkau akan berusaha. Hilang suaranya apa internet aku ya? Hilang suaranya Bang Zuma, hilang suaranya. Oke. Yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yang mengimani pembunuhan Yesus adalah anak-anak iblis. Berarti yang Anda sembah adalah iblis. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, sang penyembah iblis ini datang kemudian kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Kaget dia. Hah? Sungguh kalian itu penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Loh. Kenapa bisa? Karena selama ini Kristen mengharap yang mereka sebut Yesus itu adalah anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tapi ternyata Yesus yang kalian ikuti adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian sembah. Maka ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian loh. Padahal kurang apa lagi gereja? Kurang apa lagi pendeta, pastor? Mereka sudah mengusir setan. Mereka bermukjizat. Mereka bisa mengobati orang. Mereka bisa mengusir jin-jin, roh-roh jahat. Kurang apa lagi? Tapi apa endingnya? Diusir. Apa sebabnya? Karena mereka menyembah Yesus palsu yang mereka jadikan suatu kebanggaan. Iblis tertawa terkekeh ketika melihat orang murtad. Ketika mereka melihat orang mualaf, iblisnya menangis, kurang pengikut. Ketika murtad, iblisnya tertawa, hahaha, bertambah pengikut.
terang itu, Bung. Matius 7:22 nomor 23. Tidak ada orang Kristen yang mampu sampai level itu mengusir setan, bermujizat, kalau dia tidak sehari-hari menyembah Yesus, menisbahkan dirinya, imannya kepada Yesus, 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 siang malam Yesus, pagi Yesus, semuanya Yesus. Tapi ternyata Yesus di situ adalah Yesus KW. Kaget orang Kristen pada masa itu. Loh, kok bisa? Bukankah kami bernubuat pakai namamu loh? Bermujizat pakai namamu juga. Bahkan mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan protes. Kenapa bisa Yesus? Kami melakukan ini. Hei saudara, kamu punya Bible di dalam Matius 7 nomor 15. Kan sudah jelas di situ tertulis. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat. Dari buah, dari ajarannya. Pertama, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. 4 item ini adalah tanda buah dari pengajaran nabi palsu. Dan kamu bacakan Bible itu, dan kamu sadarkan tentang itu, kenapa kamu masih menjadi Kristen? Pertama, Maka nyahlah daripadaku, jawabannya kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya dari semua yang kalian lakukan sebagai Kristen di muka bumi ini. Silakan. Jawabannya Bang Zuma, pertama, karena Silakan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pembawa kejahatan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah iblis. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia adalah palsu. Bang Zuma membaca Matius 7 ayat 21, 23. 21, 23 ini menjelaskan secara lengkap seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga. Karena seperti Melainkan. contohnya sahabat kita Esau ini menyebut nama Tuhan, Tuhan, tapi dia belum tentu masuk surga. Melainkan. dia Jangan yang diputus. melainkan dia yang melakukan Melainkan dia. gantian Om Zuma. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Bagus, yang di kena surga. kau di situ. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada kau, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada Itu siapa? waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi begini, dan Zuma, Tuhan berbicara hati, Yesus berbicara hati. Banyak orang mulutnya A, hatinya B. Banyak orang bilang saya anak Tuhan, seperti Om Sous ini mengaku anak Tuhan, mengaku Kristen. Begitu dengan sesuai dengan isi Alkitab. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, Bang Zuma. Supaya orang-orang seperti ini ada, makanya ada denom seperti yang tadi Itonora tanyakan. Mengapa ada denom? Karena ada orang-orang seperti ini pun sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bang Zuma, terima kasih. Oke, baik. Saya tertarik dan saya terenyuh. Anda mengatakan apa? Yesus tidak membawa kejahatan. Subhanallah. Yesus orang suci, Masya Allah. Yesus bukan pendosa. Dengan kata lain, ketika dia bukan membawa kejahatan, ketika dia membawa sebagai juru selamat, ketika dia orang suci, dia orang baik, dia orang benar, maka haram hukumnya Yesus disalib. Masih pakai kalimat dia. Kalau saya Sabar, saya belum Zuma. selesai. Saya belum Oke, selesai. silakan, Bang Zuma. Saya belum selesai. Haram hukumnya Yesus disalibkan karena dia adalah orang benar. Dia adalah orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Sudah pasti bukan Yesus. Karena bukan Yesuslah yang disalibkan, maka Yesus kemudian memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus akan diberikan kepada angkatan jahat, yaitu 3 hari bangkit dari kubur. Kenapa? Karena yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, bukan Yesus. Dia orang suci. Apa dasarnya kemudian Yesus itu dibunuh? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen yang bersalah dengan menebus dosa mereka menggunakan orang yang benar. Itu mustahil terjadi. Pahami itu dulu. Berarti dari sejak awal Kristen ini memang sudah keliru. Kenapa? Coba Anda dalami lagi. Habis ini Anda turun, dalami Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Rupa-rupanya penyaliban Yesus itu dasarnya, latar belakangnya
tidak ada sedikit pun berdasarkan atas dosa waris, tidak ada atas tebusan dosa, tidak ada karena dosa-dosa orang Kristen, tak ada sama sekali. Yesus ingin dibunuh oleh tuan rumah, oleh orang Yahudi, karena unsur politik ekonomi saja. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Anda akan tamat di sana. Rupa-rupanya konsep nebus dosa bla 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 itu adalah hasil buah dari pengajaran iblis yang datang kepada Paulus. Salah satunya Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nauzubillah summa nauzubillah.